Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel kami Tarla. Di video kali ini, aku mau bercerita tentang sebuah film yang cukup horor berjudul Syaitan. Sebuah keluarga yang hidup bahagia tinggal di sebuah kota kecil. Seorang pria, sebut saja namanya Tongkap. Dia memiliki istri bernama Ame, seorang putri bernama Kacat, dan seorang putra bungsu bernama Tubis. Suatu hari, dia dan putranya pergi menjemput putrinya ke sekolah. Di sana dia melihat putrinya dipeluk oleh seorang pria. Melihat hal itu, dia pun tidak senang dan mukanya terlihat kesal. Dia kemudian memanggil putrinya agar pulang bersamanya. Di perjalanan hingga sampai di rumah, putrinya pun meminta izin agar ia diperbolehkan pergi bersama tuannya dan bersama pacarnya untuk berlibur di masa depan ke suatu tempat. Akhirnya dia pun mengizinkannya karena bujukan dari putrinya. Singkat cerita, mereka pun merencanakan liburan keluarga terlebih dahulu dan pergi ke sebuah villa. Di perjalanan mereka singgah di sebuah restoran. Disinilah mereka berjumpa dengan lelaki misterius, sebut saja namanya Tadukan. Pertemuan mereka sebenarnya awalnya biasa saja. Namun saat Tongkap ingin memesan teh, pelayan restoran tersebut melayaninya dengan tidak ramah dan menolak pesanannya karena tidak ada uang kembalian. Lalu pria misterius itu pun memesankannya teh tersebut dan mengantarkannya ke meja si Tongkap. Akhirnya si Tongkap mengajaknya makan bersama. Namun saat Tongkap mengangkat telepon, si Tadukan pun memberikan sebuah manisan buah kepada putrinya. Disitulah terjadi keanehan. Setelah selesai makan, Kacat pun mendesak ayahnya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Dan saat di mobil, Tadukan pun memberikan si Kacat sebungkus biskuit dan menyuruhnya untuk memakannya begitu sampai di villa. Namun ibunya saat itu masih mengangkat telepon dan tidak menyadari hal tersebut. Kacat pun menurut saja ke lelaki misterius tersebut. Si Tongkap dan si Ami masih belum menyadari sama sekali keanehan yang terjadi pada putri mereka. Setelah sampai di villa, mereka terlihat masih bahagia seperti biasanya. Saat tiba di villa, Kacat pun memakan biskuit yang diberikan si lelaki misterius itu sesuai apa yang dia sampaikan sebelumnya. Setelahnya mereka pun bercanda gurau di kolam renang. Ame yang lebih duluan selesai keluar dari kolam, seketika pun kebingungan melihat Tadukan si lelaki misterius berada di depan gerbang. Ami pun melaporkan hal tersebut kepada suaminya yang masih asik berenang. Si lelaki misterius pun masuk ke parkiran dan tersenyum jahat ketika melihat bungkus biskuit yang sudah dimakan oleh si Kacat. Tongkap dan Ami pun seketika kebingungan melihat si Tadukan main masuk saja ke dalam villa. Tadukan pun beralasan dia kehabisan baterai handphonenya dan ingin menumpang cas HP dan berharap diizinkan sebagai balas budi atas teh yang diberikannya sebelumnya. Lalu putri mereka pun datang dan berkata, dialah yang mengizinkan Tadukan masuk dan tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Tadukan pun menyuruh Kacat untuk mengganti pakaian, lalu setelah itu menemuinya kembali. Namun Kacat pun terlihat sangat menuruti kata-kata lelaki misterius itu. Ame pun kemudian membuatkannya segelas teh, lalu pergi ke kamar di lantai 2 menemui suaminya. Sementara Tadukan di bawah saat minum teh, dia meletakkan kakinya yang masih memakai sepatu di atas meja. Di kamar, si Ame pun berkata kepada suaminya, dia ingin Tadukan segera pergi. Lalu suaminya pun menjawab, dia hanya 15 menit saja. Karena bingung bagaimana bisa Tadukan mengetahui villa mereka, Tongkap dan Ame pun membuat kewaspadaan dengan mengamankan barang-barang berharga mereka. Di bawah, Tadukan dan Kacat pun berbincang-bincang. Kacat bercerita bahwa dia akan pergi ke suatu tempat bersama teman-temannya. Namun Tadukan berkata mereka tidak akan pergi bersamamu, karena kamu akan pergi ke rumah saya selamanya. Mendengar ucapan Tadukan, Kacat pun terlihat kebingungan. Namun pembicaraan mereka pun seketika berhenti karena adiknya Tubis mengajak Kacat untuk bermain di ayunan. Namun terlihat muka si Tadukan sangat tidak senang. Lalu dia menyuruh Kacat untuk pergi bermain bersama Tubis. Namun Tadukan terlihat mempengaruhi pikiran Kacat untuk mencelakai adiknya. Dan benar saja, saat bermain ayunan di taman, Kacat pun mengayunkan ayunannya dengan kencang.
dan membuat adiknya ketakutan. Ayah dan ibunya pun panik dengan meminta Kacat menghentikan ayunannya. Kacat pun menghentikan ayunannya atas permintaan ayah dan ibunya beserta Tadukan. Kacat pun meminta maaf, namun dia terlihat kebingungan mengapa dia bisa melakukan itu. Lalu Kacat pun berkata, dia sangat bingung. Dia selalu menaati semua perintah Tadukan. Kemudian Tadukan pun membenarkan hal tersebut dan membuktikannya dengan menyuruh Kacat menelpon pacarnya untuk mengatakan dia tidak akan pergi libur bersama mereka. Bahkan meminta Kacat memutuskan pacarnya dan memblokir nomornya. Benar saja, Kacat pun menuruti perintah Tadukan. Tampak Ame dan Tongkap terlihat kebingungan dan tidak senang melihat hal tersebut. Tongkap pun kemudian mengusir Tadukan dari villa mereka, namun Tadukan menolaknya. Karena Tongkap memaksanya untuk pergi, Tadukan pun memerintah Kacat untuk menghentikan ayahnya. Kacat pun menurutinya. Tadukan pun dengan rasa bangga kembali ke rumah, lalu duduk di kursi dan bergaya seperti bos besar. Tongkat pun bertanya kepada Tadukan, dia apakan putrinya. Tadukan pun terlihat semakin sombong dan meminta Tongkap dan Ame mendebaknya sendiri. Lalu Ame berkata bahwa dia pasti mengguna-guna anaknya. Tadukan pun seperti berlagak senang dan berkata itu sangat benar. Kemudian berkata putrinya terkena mantranya dan dia sekarang menjadi bonekanya, dan dialah Tuhannya. Ame dan Tongkap pun menangis sedih melihat hal tersebut, dan Ame meminta Tongkap melakukan sesuatu. Sesaat kemudian, Tadukan pun meminta mereka agar mengumpulkan semua handphonenya di meja. Lalu setelah itu meminta Kacat menghancurkannya dan memutus semua koneksi telepon agar mereka tidak bisa melapor polisi untuk meminta bantuan ke depannya. Melihat anaknya menderita karena Tadukan, Tongkap pun berusaha menghentikannya. Namun Tadukan memerintah Kacat menampar ayahnya. Dar! Betul saja dilakukannya. Tadukan pun tertawa jahat melihat hal tersebut. Singkat cerita, Tadukan pun mengatakan niat dia sesungguhnya. Dia meminta mereka mempersembahkan putri mereka kepadanya. Mendengar hal itu, Ame pun memohon untuk tidak melakukannya. Tongkap pun juga sama. Dia sama sekali tidak mau hal itu terjadi. Mendengar hal itu, Tadukan pun mengancam mereka dan akan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Lalu Tongkap pun maju dan memukuli Tadukan. Merasa tertekan, Tadukan pun meminta Kacat menyakiti adiknya. Benar saja, Kacat membenturkan kepala adiknya ke tiang tangga, membuat kepalanya terluka dan dia pun tergeletak di lantai. Kemudian dua orang polisi pun datang dan masuk ke rumah. Mereka curiga ada sesuatu yang tidak beres di sana, karena ada telepon masuk dari nomor Ame ke nomor polisi. Dan 15 menit mereka menekan bel namun tidak ada yang membuka. Namun anehnya, ketika polisi masuk, mereka semua duduk di sofa seolah tidak ada terjadi apa-apa. Bingung kan? Saat Ame ingin berpura-pura melihat HP-nya, dia pun terkejut melihat putrinya melepas tutup tabung gas dan hendak membakarnya dengan korek api. Ternyata itulah alasan mereka mengapa menyembunyikan kejadian itu dari polisi. Ame kemudian beralasan mungkin anaknya yang menelepon. Kemudian polisi pun menanyakan di mana dia. Hal itu tentu saja membuat mereka bingung mau menjawab apa. Lalu kemudian Tongkap pun menjawab dan mengatakan dia sudah tidur. Mendengar penjelasan mereka, polisi pun memutuskan untuk pergi. Tadukan pun meminta Ame menghancurkan HP yang tersisa agar dia memerintahkan Kacat menghentikan aksinya yang mau meledakkan tabung gas. Kondisi di malam itu memang sangat berantakan. Tongkap pun berjanji akan memberikan semuanya termasuk villanya kepada Tadukan asalkan dia melepaskan mereka. Kemudian Tadukan pun menyetujuinya. Hal itu agar semuanya, uang dan barang-barang berharga mereka diserahkan kepadanya. Tongkap pun melakukannya dan memberikan tas yang berisi uang dan perhiasan kepada Tadukan. Tadukan pun kemudian pergi. Mengira semuanya sudah selesai, namun Tongkap kemudian merasa ada yang tidak beres di luar. Lalu Tongkap pun lari keluar dan benar saja,
Di luar, Tadukan membakar tas yang berisi uang dan perhiasan yang diserahkan Tongkap kepadanya. Hatinya pun seketika hancur ketika mengetahui itu bukanlah hal yang diinginkan Tadukan, melainkan putri mereka. Tadukan pun berkata, dia tidak bisa disogok, dan dia mengaku bahwa dia bukanlah manusia, melainkan Tuhan. Dia berkata, lihatlah apa yang terjadi malam ini, bahwa ini terjadi setiap 1000 tahun sekali. Dia menyebutnya malam umbra. Oke, kita lanjut di part 2 ya guys ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.